hanyalah bagimu Tuhan. Oh, langit dan bumi memuji Tuhan, sungguh luar biasa. Oh, dan kami umat-Mu rendahkan diri untuk sujud dan menyembah. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat rencana-Mu atas setiap hidup kami. Ya Allah, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita bersama-sama sembah Tuhan. Oh, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana-Mu Tuhan, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu mengalir di tengah kami. Oh, curahkan kuasa Roh-Mu, ya
tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap sembah Kau, oh Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya Allah di hidup kami. Oh, kiata karala barala 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 bashe. Oh, biar langit bumi telah berlalu, oh Yesus Tuhan, kami rindu Engkau hadir Tuhan di tengah umat-Mu, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami, ya Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Ratakaralat, sungguh baik Kau Tuhan. Segala ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik Kau Tuhan, mari kita puji ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
fokusku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau memujimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu bersama-sama dengan semua anak-anak Tuhan yang tergabung di dalam pelayanan RIM ini Tuhan. Dan saat ini kami mendengar firman dan kesaksian. Biarlah setiap kesaksian Tuhan menjadi berkat bagi kami dan firman-Mu menjadi pegangan hidup yang mengubah cara pikir kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Untuk ibadah Worship Night setiap hari Selasa jam 7 malam selalu akan saya bacakan kesaksian dari jemaat RIM online satu saja di dalam setiap sesi supaya tidak kelamaan. Dan setiap saudara yang punya kesaksian, mungkin kesaksian lewat pelayanan RIM ini, pelayanan Bible Study, pelayanan ibadah pagi, atau kesaksian-kesaksian yang lain, saudara bisa menyampaikan saudara bisa menuliskan kesaksian saudara di nomor ini. Oke? Nah, sekarang saya akan membagikan kesaksian dari seorang saudara yang bernama Riri. Dia memberikan kesaksian yang luar biasa tentang surga, saudara. Saya akan bacakan. Shalom Pastor, terima kasih untuk khotbah Pastor. Tema khotbah tentang mereka yang butuh kamu. Nah, saudara bisa menyaksikan khotbah saya yang judulnya Mereka yang Butuh Kamu di video di channel YouTube ini. Judulnya sekali lagi, Mereka yang Membutuhkan Kamu. Kesaksian, waktu mama saya meninggal, saya sangat sedih dan bertanya, apakah mama ada di surga? Karena mama percaya Yesus 2 hari sebelum kematiannya. Sebelumnya, mama saya beragama Konghucu. Kejadian itu ketika saya berumur 17 tahun. Dan saat ini saya berumur 49 tahun. Dalam tidur saya seperti mimpi, tapi terasa sangat nyata. Saya melihat mama saya menari di suatu aula yang sangat terang. Tiangnya emas, ubinya sangat bening, ada tahta di depan yang sangat terang. Mama menari berkeliling sambil bawa tamborin. Lalu saya panggil mama, dan mama sambil menari berkata, "Gak apa-apa Rin, mama di sini seneng. Enak loh, udah kamu jangan khawatir. Pulang ke sana. Mama di sini sudah tenang." Lalu saya tinggalin mama yang terus menyanyi dan menari di aula itu bersama dengan orang lain yang juga berjubah putih. Mimpi ini sangat indah dan saya kadang berpikir apakah ini bunga tidur saja, tapi saya imani bahwa mama saya memang sudah bersama Tuhan Yesus dan dia senang di surga. Terima kasih Pastor Deborah untuk kekuatan buat saya tentang penghiburan mengenai surga. Terima kasih Pastor, saya juga dikuatkan lewat khotbah Pastor yang tadinya saya kadang masih takut. Apakah ini sungguh konfirmasi Tuhan atau sekedar mimpi biasa? Tapi detail mimpi itu hingga saat ini selalu masih teringat jelas. Karena penjelasan Pastor juga, maka saya semakin yakin dan kuat di dalam Kristus yang sangat luar biasa baik. Terima kasih Pastor Deborah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kesaksian yang luar biasa, Sister Riri ini telah melihat mamanya 2 hari sebelum meninggal, dia percaya Yesus. Dan dia
waktu meninggal, dia bersama Yesus di Firdaus. Dan Sister Riri ini melihat bagaimana mamanya menari tamborin di hadapan Tuhan Yesus. Mamanya, Sister Riri ini melihat mamanya menari-nari di sebuah aula yang sangat terang. Menari sambil membawa tamborin, dan mamanya berkata, di sini sangat enak, di sini dia sudah berbahagia, dan sebagainya. Saudara, sekali lagi, di surga itu tidak membosankan. Karunia-karunia yang diberikan kepada saudara itu tidak akan hilang. Kecuali karunia berkhotbah, karunia bahasa roh, melakukan mujizat itu tidak ada. Saudara, talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan hilang pada waktu kita ada di kerajaan Allah atau pada waktu kita di Firdaus. Semua itu tidak hilang. Yang hilang itu adalah karunia-karunia Roh Kudus, seperti berbahasa roh. Kita sudah nggak perlu lagi berbahasa roh, karena bahasa roh adalah bahasa rahasia antara kita dengan Bapa. Di sana sudah nggak perlu rahasia lagi. Kita kan bertemu muka dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa, sehingga kita tidak perlu memakai bahasa roh, tidak perlu memakai bahasa rahasia. Di surga juga kita sudah tidak perlu lagi yang namanya karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membedakan roh, karunia mujizat, karunia melakukan kesembuhan dan sebagainya. Itu sudah nggak ada. 9 karunia Roh Kudus itu sudah tidak ada. Tetapi kalau karunia saudara menari, saudara punya karunia menyanyi, saudara punya karunia membuat drama, saudara berpuisi, saudara punya karunia di dalam hal dekorasi, itu semuanya tidak hilang karena kita akan memakainya di surga. Kita akan mempersembahkan semua karunia-karunia itu di surga, di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Sis Riri telah menyampaikan kesaksian yang luar biasa yang menjadi berkat buat kita semuanya, sehingga kita semuanya tahu bahwa surga itu nyata dan janji Tuhan bahwa kita dibawa ke surga itu pasti. Jangan ada yang ngomong bukan di surga tetapi di Firdaus. Sama Firdaus itu ada di surga tingkat ketiga. Jadi kalau kita sebut itu ke surga, jadi kalau kita sebut kita masuk surga, ya benar. Kita masuk di dalam kerajaan Allah, ya benar. Karena memang surga itu juga bisa disebut kerajaan Allah. Kalau kita sebut sebagai Firdaus juga benar. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini adalah tentang don't tell anyone, atau jangan bilang siapa-siapa, karena ini rahasia atau belum waktunya untuk disampaikan. Suatu hari Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Di dalam Matius 8 mulai dari ayat yang 1 saya akan baca. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, di sini Tuhan Yesus itu telah menyembuhkan orang sakit yang dari kusta. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini, kamu jangan ngomong kepada siapapun, don't tell anyone, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Don't tell anyone. Kenapa kok Tuhan Yesus melarang orang ini untuk mengatakan kepada orang lain ya? Bukankah Tuhan juga menyuruh kita untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Yesus supaya banyak orang yang percaya, banyak orang mulai mengenal nama Yesus, sehingga nama Tuhan semakin dimasyhurkan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus melarang? Ini kan merupakan hal yang aneh, terutama mengingat fakta bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh kita untuk menyampaikan, memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Ada beberapa kejadian yang ditulis di dalam Alkitab. Yesus melarang orang-orang itu menyampaikan kepada orang-orang lain bahwa mereka telah menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Tetapi tidak semuanya terjadi. Ada waktu-waktu yang tertentu Tuhan tidak melarang mereka untuk bersaksi bahwa mereka telah menerima kesembuhan, mereka telah menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Contohnya adalah di dalam Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Firman Tuhan itu berkata begini, dan orang yang telah ditinggalkan setan
Firman Tuhan ini menceritakan tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya baca dari ayat 26 deh ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Intinya, kemudian Tuhan Yesus mengusir setan-setan yang ada pada orang ini, yaitu roh legion. Ayat 35, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Ayat 38, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota, dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara, ada orang yang dipanggil Yesus menjadi muridnya. Ada orang-orang yang disuruh pulang ke rumah untuk menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang Tuhan suruh untuk diam pada waktu mereka melakukan mujizat, pada waktu mereka menerima mujizat. Mereka tidak boleh menceritakan apa-apa kepada orang lain, tetapi ada orang-orang yang Tuhan suruh untuk menceritakan apa yang mereka alami kepada banyak orang. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, lebih banyak Tuhan Yesus itu melarang mereka menceritakan apa yang mereka sedang alami. Kepada orang yang sakit kusta tadi, Tuhan Yesus melarang dia menceritakan pengalaman mujizat yang dialami kepada banyak orang, tetapi dia harus menceritakannya hanya kepada imam-imam. Dan dia harus mempersembahkan korban kepada imam-imam. Demikian juga di dalam kitab Markus 5 ayat 43, pada waktu Yesus membangkitkan putri Yairus dari kematian, Yesus juga memerintahkan mereka supaya tidak menceritakan hal itu kepada orang lain. Dia tidak mau banyak orang tahu. Tapi kenapa? Alasannya apa? Markus 5 ayat 43, dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi Yesus benar-benar melarang Yairus dan orang-orang di situ supaya jangan menceritakan hal itu. Bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus membangkitkan anak dari Yairus dari kematian. Hanya saja, pasti yang kita tanyakan adalah, kenapa kok mereka dilarang menceritakan tentang keajaiban yang mereka telah alami? Bukankah Yesus yang menyuruh kita untuk menjadi saksi? Bukankah Yesus yang ingin kita menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan? Tetapi kenapa ini dilarang? Benar nggak? Benar kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa? Karena kita ini kepo, pengen tahu aja. Tapi nggak apa-apa, Tuhan itu akan memberikan jawabannya. Contoh lagi di dalam kitab Markus 7 ayat ke-37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia ini atau Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya. Markus ada lagi contohnya bagaimana Yesus melarang mereka. Ada contoh lagi bagaimana Yesus melarang orang-orang untuk menceritakan bagaimana perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Di dalam Markus 7 ayat 36 berkata begini, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Dan ayat 37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Yesus ini menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Tuhan Yesus melarang mereka menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan, karena saat itu Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang tuli dan gagap, dan orang itu mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi Yesus melarang orang-orang itu untuk menceritakan tentang perbuatan Yesus tadi. Tapi saking mereka senang dan takjubnya, tidak boleh ngomong,
tambah ngomong kepada banyak orang. Wah, Yesus itu telah melakukan perkara-perkara yang ajaib. Semua itu dijadikannya baik. Saking senangnya, saking tajubnya, orang-orang ini malah menceritakan semua yang mereka lihat. Ya, kita aja kalau di Indonesia, kita tidak bisa menahan orang untuk ada berita sedikit aja sudah langsung viral. Kita tidak bisa menahan orang untuk memviralkan apa yang mereka lihat atau mereka dengar. Dan mereka berkata, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan yang mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Luar biasa ya. Saya pun kalau jadi orang-orang di zaman Tuhan Yesus itu juga mungkin salah satu dari mereka yang nggak bisa nahan. Mungkin malah saya mikir, ngapain sih kok dilarang menceritakan? Ini kan kabar baik, ngapain kok tidak boleh bercerita? Mungkin saya juga seperti itu dan saya mungkin termasuk orang yang langsung menceritakan kemana-mana. Kalau saya di zaman itu sudah ada HP, mungkin saya akan menyebarkan ini, memvideokan apa yang terjadi dan saya sebarkan di Instagram, di Facebook, di YouTube, di TikTok, dan di grup-grup WA yang lainnya. Dan mungkin saudara juga demikian, mungkin saudara juga tidak akan bisa menahan untuk tidak menceritakan hal baik yang kita lihat. Tapi kenapa sekali lagi Yesus melarangnya? Nah, memang Tuhan Yesus itu memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil, untuk memberikan kesaksian-kesaksian supaya banyak orang mengenal Yesus. Karena pada waktu mereka mengenal Yesus dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus Tuhan bagi hidup mereka, mereka tidak hanya akan menerima keselamatan, tetapi mereka juga akan melihat mujizat demi mujizat di dalam perjalanan bersama Yesus dan mereka akan mengalami mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang dinamis. Kalau Tuhan berkata bahwa sebarkan, ceritakan, berikan kesaksian ke seluruh bumi, tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang kalau Tuhan ngomong, jangan ngomong, berarti ada alasannya. Itu sebabnya kenapa sebagai orang percaya kita harus belajar taat. Kenapa sih Tuhan tadi melarang mereka menceritakan kepada Tuhan Yesus? Karena ini alasannya, saudara. Pada waktu Yesus melakukan mujizat, di situ. Akhirnya saudara bisa bayangkan akan banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka tidak akan mengizinkan Yesus pergi. Karena mereka ingin Yesus ada di situ untuk terus memberikan mereka rasa aman, memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka jaminan. Mereka semua pasti rebutan Yesus. Mereka tidak mau melepaskan Yesus. Kalau bisa, Yesus harus ada di situ. Dulu saya waktu kos, saudara, kos ya, waktu saya sekolah, saya kos ya, tahu ya, saya kos ya. Dulu waktu saya remaja, dan nenek dari yang punya rumah itu sakit jantung. Kemudian saya doakan dia sembuh, terjadi mujizat. Dan apa yang terjadi? Keluarga itu melarang saya pindah dari rumah itu. Kalau bisa saya ditahan untuk tetap tinggal di situ. Kenapa? Karena mereka berpikir nanti kalau ada yang sakit nyamanlah. Karena mereka merasa amanlah selama ada Deborah, nanti ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, ada Deborah untuk mendoakan dan menyembuh. Dan kita tidak usah takut ada maling karena Deborah nanti yang berdoa. Bahkan dulu ada yang berkata, kalau jalan-jalan ajak Deborah karena Deborah bisa menghentikan hujan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa bayangin waktu itu Yesus ditahan oleh mereka pasti supaya Yesus ada di sana. Karena mereka semua itu membutuhkan kesembuhan, butuh roti sedikit menjadi 5.000 dan sebagainya. Padahal Tuhan Yesus itu mau melakukan banyak perkara di kota-kota yang lainnya. Nah, kita baca di dalam Markus 1 ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Pada waktu orang-orang menceritakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, maka orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya Yesus juga akan mendatangi kota-kota yang lain. Ada banyak hal yang Tuhan mau lakukan. Segala sesuatu itu ada waktunya. Itu sebabnya kita itu belajar untuk taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Memang baik untuk kita memberikan kesaksian, tetapi kalau Tuhan Yesus mengatakan stop dulu, berarti ada pertimbangan tertentu, sehingga kita tidak boleh bersaksi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang baik sekalipun, kalau kita lakukan tidak tepat pada waktunya, maka itu akan menjadi
tidak baik atau kurang baik. Contoh saja kalau kita itu memberikan nasihat sebagai apapun kepada orang yang lagi bucin dengan orang lain, nasihatmu itu dianggap sebagai serangan, nasihatmu itu dianggap, wah ini pasti iri, aku udah punya pacar yang baik dan cinta sama aku, mereka berusaha menghalangi. Nasihat yang baik saudara itu akan dianggap sebagai kita ini adalah orang-orang yang kepo, mau tahu, mau ikut campur urusan orang, kita dianggap orang-orang yang memfitnah, padahal yang kita katakan benar sekalipun menjadi salah. Makanya banyak orang yang berkata, orang yang susah dibilangi adalah orang yang lagi jatuh cinta dan pendukung capres. Makanya kalau kita ngomongin salah satu orang yang mendukung capres tertentu, itu bisa berdebat, bisa berantem. Karena orang-orang yang lagi mendukung capresnya tidak bisa dibilangi. Jadi dua orang ini, orang yang lagi jatuh cinta, orang yang lagi jatuh cinta, dan orang yang mendukung capres, mereka itu adalah orang-orang yang susah dibilangi. Sekalipun nasihat kita benar, tetap itu akan menjadi tidak baik karena tidak tepat pada waktunya. Sama dengan pada waktu kita memberikan kesaksian. Kenapa sih kok Tuhan Yesus larang? Kalau mereka semuanya itu diam dulu sampai Tuhan Yesus selesai melakukan apa yang menjadi tujuannya, yaitu datang ke kota-kota untuk mendatangi banyak orang, maka setelah itu orang-orang bersaksi, tidak masalah. Nah, kita mulai lihat ya, Yesus itu menjadi terhalang, dia tidak bisa lagi memasuki kota dengan terang-terangan. Bahkan Yesus ada di luar kota. Nah, karena keburu semua orang mendengar tentang perbuatan ajaib Tuhan Yesus, banyak orang yang datang untuk nonton, untuk bawa yang sakit dan sebagainya, ngumpul di situ sehingga Tuhan Yesus harus ada di luar kota itu. Dan Yesus tinggal di tempat-tempat sepi. Itu aja orang terus berdatangan. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketaatan itu penting. Kalau Tuhan katakan diam, ya diam. Karena ketaatan melebihi apapun. Kalau kita selalu berpikir, loh kan Tuhan suruh saya untuk memberikan kesaksian. Kalau Tuhan katakan berhenti, jangan kita berkata, kan Tuhan. Kadang Tuhan itu memakai orang lain, memakai pemimpin, memakai orang lain yang menasihat kita. Jangan kesaksian dulu. Kita langsung ngomong, loh ini kan perintah Tuhan, aku harus bersaksi. Saudara, kita harus belajar rendah hati dan dengar-dengaran. Karena Alkitab itu sendiri juga berkata bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Bahkan dikatakan ada waktu membunuh, ada waktu untuk menghidupkan, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Dalam arti, Tuhan itu memang mengajar kita mengasihi, mengajar kita bersaksi, mengajar kita untuk menghidupkan. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kita harus berhenti dulu dari semuanya itu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ketaatan di atas segalanya. Karena segala sesuatu itu kita harus tetap taat supaya semua firman yang kita lakukan itu tepat. Seperti anak panah yang dipanahkan pada waktu yang tepat sehingga mencapai sasaran. Karena seringkali Tuhan Yesus itu punya visi yang lebih besar, punya tujuan yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Yesus ingin datang dan menceritakan kepada banyak orang tentang keselamatan, tentang jalan pertobatan, tetapi orang banyak itu hanya menginginkan melihat mujizat, hanya menginginkan mujizat dan roti. Tetapi target Yesus itu kan untuk membawa keselamatan kepada banyak orang. Karena Yesus tahu orang-orang itu hanya akan memenuhi tempat itu, tidak tertarik kepada kebenaran. Mereka tidak tertarik akan firman Tuhan. Mereka hanya tertarik dengan mujizat. Mereka tidak membutuhkan Yesus. Yang mereka butuhkan adalah mujizatnya. Padahal Yesus tujuannya adalah ingin pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang itu akan mendengarkan firman yang keluar dari mulutnya, bukan hanya mujizat. Nah, dari sini kita mau belajar ya. Kita itu harus belajar untuk menjaga mulut kita. Ada banyak hal yang tidak waktunya untuk kita sampaikan. Makanya di dalam hidup, sekalipun kita tahu kita harus menjadi pelaku firman, tetapi di atas segalanya itu adalah ketaatan. Kita tahu kapan untuk memakainya, kapan untuk berhenti. Karena ada banyak hal, kegagalan demi kegagalan terjadi karena kita tidak bisa menjaga mulut kita. Ada banyak orang tua yang anaknya mendapatkan nubuatan dengan jelas. Mungkin mereka mendengar suara Tuhan secara langsung, atau ada seorang nabi Tuhan yang bernubuat untuk anaknya. Misalnya mereka berkata bahwa Tuhan mengatakan bahwa anakmu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia akan menyembuhkan banyak bangsa, misalnya seperti itu. Kadang belum waktunya untuk dia memberikan kesaksian kepada banyak orang.
Tetapi pada waktu dia menceritakan kepada banyak orang, satu, banyak orang yang iri. Kedua, iblis itu tidak ingin apa yang menjadi rancangan Tuhan itu digenapi. Iblis ingin mengecewakan. Itu sebabnya iblis akan terus menyerang anak ini lewat keadaan, lewat pertemanan, supaya pertemanan mereka menjadi pertemanan yang toksik, membuat anak ini kemudian hilang dari hadapan Tuhan. Ada banyak hal karena iblis ingin menggagalkan apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Iblis memang tidak bisa menggagalkan Tuhan, tetapi iblis bisa menggagalkan lewat kita, lewat manusia, lewat kita. Misalnya Tuhan telah merancangkan bahwa saya akan menjadi kepala bukan ekor. Tidak akan ada yang bisa menggagalkan Tuhan. Yang bisa menggagalkan adalah diri saya sendiri. Sehingga rancangan Tuhan tidak terjadi pada waktu saya berbelok dari apa yang Tuhan mau. Ada banyak orang yang punya planning membuka bisnis. Belum dibuka, dia sudah menceritakan kepada banyak orang. Sehingga orang akan mencuri ide dia. Orang akan berusaha untuk mensabotase. Sehingga apa yang dilakukan menjadi batal. Bukan Tuhan yang membatalkan, tetapi seringkali kebodohan kita yang telah membatalkan. Itu sebabnya kita sekali lagi belajar untuk menjaga mulut kita. Ada hal-hal yang kita tahu, jangan dulu ngomong kepada orang lain. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau Tuhan tidak melarang untuk saudara mengatakannya, ya saudara ceritakan saja. Amin. Tulis di chat, katakan, kalau Tuhan melarang saya berbicara, saya tidak akan berbicara. Tetapi kalau Tuhan tidak melarang, maka saya akan berbicara. Menyaksikan tentang Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Kami berdoa, Engkau mengajar kami untuk menjaga mulut kami, sehingga kami tahu kapan berbicara, kapan diam. Sehingga kami tidak menjadi penghalang untuk setiap kegerakan-kegerakan Allah yang Engkau sedang kerjakan di dunia ini, di kota kami, bahkan di dalam hidup kami. Sehingga rancangan-Mu atas hidup kami tidak kami batalkan dengan kebodohan kami. Karena kami mau hidup kami, Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga apapun yang menjadi rancangan-Mu terjadi. Karena kami tahu rancangan-Mu tidak ada yang jelek, tidak ada rancangan kecelakaan, semuanya adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir pada saat ini, dari berbagai bangsa, dari berbagai kota dan pulau yang ada di Indonesia dan di dunia. Tuhan, Kau memberkati satu persatu. Berikan kepada kami semuanya kekang seperti Engkau memberikan kekang di mulut kuda, sehingga mulut kami ini terjaga. Kami memberikan hak penuh kepada-Mu, Tuhan, untuk mengekang mulut kami, sehingga kami tidak sembrono di dalam berkata-kata. Sehingga kami tidak menjadi penghalang atas semua yang Kau rancangkan di dalam hidup kami, tetapi kami menjadi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, sefrekuensi dengan Tuhan, mengalir dengan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu lagi besok pagi di ibadah Mesbah Doa jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai.